Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bacaan kita dari mulai minggu kemarin dan juga minggu sekarang masih di surat Al-Kahfi, salah satu surat yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang satu kisah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang kisah beberapa orang pemuda yang mereka ini hidup di satu zaman yang mana zaman tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, sangat zalim, sehingga apabila di antara rakyatnya tidak ada yang mau mengikuti daripada kebiasaan raja tersebut untuk menyembah berhala, maka mereka tidak segan-segan akan membunuh daripada orang-orang yang tidak mengikuti kebiasaan raja tersebut. Anak-anakku sekalian, ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa pemuda ini berjumlah 2 orang, yang ketiganya adalah seekor anjing. Ada yang mengatakan 4 orang, yang kelimanya adalah seekor anjing. Akan tetapi pendapat yang masyhur bahwasanya pemuda yang hidup di zaman Raja Decianus ini berjumlah 7 orang, yang mereka ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi karena mereka tidak mau menyembah berhala, oleh karenanya mereka dikejar-kejar oleh bala tentara daripada Raja Decianus tersebut, sehingga mereka akhirnya masuk ke dalam sebuah goa. Maka surat ini dinamakan dengan Al-Kahfi, artinya goa. Nah, kemudian kisah apa yang terjadi setelah mereka masuk ke dalam goa? Mereka masuk ke dalam goa yang gelap gulita, tidak ada penerangan, dengan segala keterbatasan, tidak ada satupun bahan makanan, akan tetapi mereka di situ bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ditulikan pendengaran mereka, ditutup mata mereka, dan akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian singkat cerita, ketika pemuda-pemuda ini terbangun, kemudian di antara mereka saling bertanya, sudah berapa lama kita tertidur dalam gua ini? Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 hari semalam. Nah, kemudian untuk membuktikan dan untuk mengetahui keberadaan mereka di dalam gua tersebut, maka salah seorang di antara mereka itu pergi keluar gua, kemudian dia jalan-jalan ke kampung, jalan-jalan ke pasar untuk mencari bahan makanan. Nah, apa yang terjadi anak-anakku sekalian? Sesampainya di kampung, orang-orang ini merasa aneh. Orang-orang ini merasa aneh melihat dandanan ataupun penampilan pemuda tersebut, karena penampilan orang tersebut atau pemuda ini tidaklah lazim seperti halnya apa yang biasa terjadi pada zaman itu. Nah, kemudian pemuda ini berbelanja makanan, kemudian dia menyerahkan uang daripada peraknya kepada si penjual tersebut, dan si penjual ini kaget karena uang pecahan perak tersebut adalah uang yang sudah beberapa ratus tahun lamanya mereka mengenal, dan inilah salah satu hal yang menyebabkan orang ini merasa aneh, dan orang ini merasa bahwa orang yang berbelanja tersebut adalah bukan sembarangan manusia. Nah, akhirnya dikatakan bahwasanya orang tersebut bahwa uang ini sudah berlaku sejak zaman 300 tahun yang lalu. Nah, alhasil hadirin ataupun anak-anakku dan ibu-ibu, bapak guru sekalian, ternyata si pemuda ini yang berjumlah 7 orang dan satu ekor anjing sudah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Inilah salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pertolongan kepada hambanya, yang mana hamba-hambanya ini adalah yang memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun pelajaran yang dapat kita ambil daripada kisah pemuda Ashabul Kahfi ini, dijelaskan di dalam ayat yang ke-10
surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Iz awal fityatu, dan ingatlah ya, tatkala atau ketika. Nah, kalau di dalam ilmu nahu, is itu bisa juga berarti pahamilah. Pahamilah olehmu bahwasannya pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Pelajaran penting daripada kisah Ashabul Kahfi ini, di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mendapatkan kesulitan, baik kesulitan hidup, kesulitan dalam berbagai macam hal, maka mohonlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berbanyak berdoa kepada Allah. Salah satunya doa yaitu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Artinya, Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan-kesulitan berbagai macam permasalahan dalam kehidupan kita di alam dunia ini, mohonlah rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mohon sesuatu hal yang bersifat keduniawian, akan tetapi mohonlah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menurunkan kasih sayangnya, Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga apa yang menjadi niat, apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi keinginan kita, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satunya di saat kita dalam situasi, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kesulitan. Kesulitan ekonomi, kesulitan kita dalam melaksanakan aktivitas belajar kita, dan juga kesulitan-kesulitan lainnya. Maka marilah kita mohon rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga diangkat segala wabah dan musibah yang sedang melanda negeri kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali sebagaimana biasa halnya. Dan satu lagi, pesan daripada kisah ini kepada anak-anakku sekalian, jadilah kalian pemuda-pemudi yang tangguh. Karena dalam satu ungkapan dikatakan, ya, subbanul yaum rijalul ghad, ya, pemuda masa kini adalah pemuda harapan di masa yang akan datang. Artinya, kalian sebagai generasi penerus, kalian yang akan meneruskan, ya, estafet daripada kepemimpinan, estafet daripada orang-orang yang telah berjuang di masa-masa yang lalu, dan kalian akan menjadi penerusnya. Maka mulai dari sekarang belajarlah dengan sungguh-sungguh, ya, agar kalian menjadi orang-orang yang sukses, kalian menjadi orang-orang yang bisa menjadi kebanggaan negara Indonesia umumnya, dan juga menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian dan juga Bapak Ibu guru. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kaitan dengan intisari daripada surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.